kalau misalnya organisasi masyarakat ini menjamur dan semakin kuat itu karena terafiliasi oleh politik dan juga orang-orang berpengaruh. Ini pokoknya intinya setiap individu dalam masyarakat Indonesia itu punya hak berserikat dan berkumpul. Ya. Kalau berserikat berkumpul itu hanya dijadikan saluran bertindak, ya, tidak lagi menjadi memberikan hak kepada masyarakat, tapi menggunakan organisasi ini hanya sekedar untuk memberikan penguatan pada individu-individu yang mengganggu individu lain sebagai warga negara, saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ya, ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi, dengan semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara dan taat hukum, dan undang-undang keormasan itu sudah kita buat dan kita tetapkan, termasuk di dalam pembentukannya dan pembubarannya. Saya kira itu. Pak, terakhir Pak, Bapak sebagai Jokowi yang jadi utusan pemerintah ke Vatikan itu gimana Pak nilainya Pak? Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh Presiden kalau tidak salah untuk menjadi utusan ke Vatikan. memandangnya mungkin ada karena atribusinya juga waktu tahun 2024 menghadirkan Paus ke sini. Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh Presiden. Ya. Kalau belum tak kasih saran. Sarannya apa tuh Pak? Enggak, karena sudah putus. Gitu kan? Berarti Komentar ya. tepat Sudah ya, tepat Pak, kan putusannya? putusannya Pak Jokowi harus Nah, wakil presiden. Saya yang mempertanyakan kenapa enggak wakil presiden yang berangkat itu loh. Gitu aja. Ya. Pak Jokowi ijazah palsu sama lawan prestasi SMK hari ini Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Bagaimana Komentarnya. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMK. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi Pak tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dijen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dijen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Partai dari PDIP memastikan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya Pak Soeharto asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Ya. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? KPU dan instansi terkait. Ini loh. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi faktual. Selesai. Oke,
Terima kasih. Terima kasih.